Telemedicine, e-health, dan dampak EHR pada nikah. EHR adalah suatu sistem informasi digital yang digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola catatan medis. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan akan efisien serta akurasi informasi medis, EHR menjadi fondasi yang vital bagi penyediaan layanan kesehatan untuk menyediakan perawatan yang berkualitas. Konsep dasar telemedicine e-health. Telemedicine menurut Undang-Undang Nomor 17 garing 2023. Telemedicine adalah pemberian dan fasilitas layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Adapun jenis-jenis telemedicine dalam pelaksanaan diterapkan dalam dua jenis konsep, yaitu yang pertama Start and Forward Real Time. eHealth merupakan aplikasi layanan kesehatan dan pemberian informasi kesehatan yang dibikin melalui jaringan internet dan teknologi terkait. Dampak elektronik eHealth record dalam pelayanan kesehatan. Penggunaan elektronik eHealth record atau EHR telah menjadi suatu keharusan dalam institusi pelayanan kesehatan. EHR adalah suatu sistem informasi digital yang digunakan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola catatan medis pasien. Dampak negatif menurut Sony ditemukan ketidakefisien yang dirasakan oleh dokter dan staf saat menggunakan EHR, yaitu dalam hal mengambil informasi di EHR terasa sulit dan menemukan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Peran elektronik e-health record dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang rekam medis bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan rekam medis berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan paling lambat 31 Desember 2023 Republik Indonesia tahun 2022. Rekam medis berbasis elektronik salah satu bentuk perangkat yang sangat akur dan tentu saja menaikkan kemampuan pemberi layanan lengkap serta lebih simpel untuk digunakan dokter sebagai bahan diagnosa pasien. Cukup hanya memasukkan dan menerima data riwayat pasien tersebut atau harus mencari berkas rekam medis yang terlebih dahulu. Implementasi EHR. Implementasi EHR merupakan suatu tuntunan dan kebutuhan bagi setiap sarana pelayanan kesehatan yang dipicu oleh usaha peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Untuk itu, diperlukan pemahaman bersama dalam strategi implementasi EHR. EHR System Implementation. Implementasi sistem EHR salah satu aspek yang paling sulit dalam EHR adalah pada tahapan implementasi. Ada beberapa alternatif implementasi, yaitu A. Implementasi seluruh fungsi di semua unit instalasi pada saat yang sama secara menyeluruh di rumah sakit. B. Implementasi seluruh fungsi pada satu unit instalasi. C. Implementasi fungsi-fungsi terbatas pada seluruh unit instalasi. D. Kombinasi dari pendekatan-pendekatan di atas, misalnya menerapkan fungsi pada satu lokasi. Komponen elektronik eHealth record. Menurut Seomor tahun 2012, EHR memiliki beberapa komponen yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang pertama, komponen manajemen pasien. Komponen ini digunakan untuk pendaftaran rawat inap, rujukan dan desain
di sehat. Yang kedua, komponen klinik. Komponen ini memiliki subkomponen seperti computer proof of entry. Yang ketiga, komponen laboratorium. Di dalam komponen laboratorium terdapat dua subkomponen, yaitu komputer hasil dari mesin laboratorium dan integrasi, yaitu dengan orderal tagihan dan mesin laboratorium. Yang keempat, radiologi. Informasi sistem radiologi. Informasi sistem atau RIS, Pictures, Anifem, dan komunikasi atau PHCS digunakan untuk manajemen alur pasien, proses pemesanan, dan hasil gambar radiologi klinik. Yang kelima, billing system. Billing system digunakan untuk menceputar semua biaya yang dihasilkan selama proses perawatan pasien. Manfaat EHR. Menurut Hadiwijojo tahun 2009 menyebutkan ada 3 manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan rekam medis elektronik, yaitu yang pertama, manfaat umum. Rekam medis elektronik akan meningkatkan profesionalisme dan kinerja manajemen rumah sakit. Yang kedua, manfaat operasional. Manakala rekam medis elektronik diimplementasikan, paling tidak ada 4 faktor operasional yang akan dirasakan. Yang ketiga, manfaat organisasi. Karena sistem informasi manajemen rumah sakit ini menyaraskan kedisiplinan dalam pemasukan data. Yang pertama, puskesmas di daerah terpencil menggunakan telemedicine untuk konsultasi pasien dengan dokter spesialis di rumah sakit pusat. Data pasien langsung tercatat dalam EHR berbasis cloud. Apa manfaat utama telemedicine bagi pasien dalam kasus ini? Pasien tetap pasien tetap harus datang ke rumah sakit pusat untuk mendapat diagnosa B. Pasien dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan geografi. C. Telemedicine hanya dipakai untuk administrasi, bukan layanan medis. D. Telemedicine menggantikan peranan tenaga medis di lapangan. Jawabannya B. Pembahasan. Pasien dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan geografi. Yang kedua, Kementerian Kesehatan meluncurkan portal e-health yang memungkinkan pasien melihat hasil laboratorium, resep obat, dan riwayat imunisasi secara online. Dampak positif e-health. Terdapat pelayanan kesehatan adalah A. Membatasi pasien agar hanya bisa melihat data di rumah sakit. B. Mengurangi peran tenaga medis dalam pencatatan data. C. Menghapus kebutuhan rekam medis elektronik. D. Memberikan akses informasi kesehatan secara transparan dan mudah. Jawabannya D. Pembahasan. Memberikan akses informasi kesehatan secara transparan dan mudah. Cloud-based e-health record sistem penyimpanan backup. Layanan rekam medis elektronik berbasis cloud merupakan salah satu model berbisnis baru yang menjawabkan permasalahan tersebut. Dengan layanan tersebut, penyedia layanan kesehatan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur seperti biaya pengadaan server dan biaya maintenance rekam medis elektronik. Selain itu, penggunaan layanan tidak perlu lagi memikirkan fitur rekam medis elektronik karena penyediaan layanan telah menyediakan fitur yang familiar bagi penggunaannya. Konsep dasar sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks e-health dan telemedicine. Secara umum, telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi
konsultasi diagnosa, dan tindakan medis tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Terdapat berbagai desain layanan RNA berbasis cloud sebagai besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Central Database Server, Universal Interface Mihela atau UIMI, dan Authentication Server. Central Database Server merupakan pusat penyimpanan data pasien dan rekam medis. UIM merupakan tampilan penggunaan untuk menginput atau menampilkan data yang dibutuhkan, sedangkan Authentication Server adalah server utama agar data tetap dapat diinput atau diakses. Authentication Server akan menjamin dan memverifikasi user yang dapat mengakses data dalam central database melalui username dan password. Jenis-jenis data kesehatan dan cara penyimpanannya secara aman. Yang pertama, jenis data kesehatan. Jenis data kesehatan terdiri dari 6. Yang pertama, data klinis, data laboratorium, data kesehatan masyarakat, data kesehatan digital, data surveillance epidemiologi, data sosial ekonomi. Media penyimpanan rekam medis cadangan elektronik dan salinan rekam medis cadangan elektronik. Media penyimpanan rekam medis cadangan dokumen elektronik dan salinan yang dapat digunakan meliputi: yang pertama, penyimpanan cakram magnetik atau magnetic drive, jenis media penyimpanan yang berisi 2 atau lebih cakram datar dengan lapisan magnetik yang digunakan untuk menyimpan data. Yang kedua, penyimpanan wujud padat atau solid state drive, jenis media penyimpanan yang menggunakan memori non-volatile berbasis flash sehingga pada SSD tidak ada komponen mekanis yang bergerak. Proses backup dan pemulihan data dalam sistem cloud. Menurut Askariajian, backup data adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi data yang tersimpan di dalam hard disk komputer yang biasanya dilakukan dari satu lokasi atau perangkat ke lokasi perangkat lain. Yang pertama, proses backup ini ada 2 tipe, yaitu full backup, yaitu proses backup database yang mencakup semua filenya. File tersebut adalah file data kontrol dan read-lognya. Jika Anda ingin melakukan backup dengan cara lain, maka database harus di-shutdown terlebih dahulu. Yang kedua, partial backup. Masing-masing file database di-backup sendiri-sendiri, tidak pada waktu yang sama. Yang kedua, memulihkan atau merestore file data dari file hasil backup dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buka Recovery Manager sehingga kontak dialog Recovery Manager muncul di layar. Yang kedua, pilih push button restore data file seperti dalam gambar di atas. 3. Jika database tidak aktif dan menampilkan dan memodifikasi nama file struktur database. Yang keempat, jika sudah, maka Anda bisa pilih recover. Kelima, jika Anda memilih restore from TP, pilih TP-DVC dari
kontak daftar. Yang keenam, pilih backup yang Anda inginkan untuk mengembalikan atau memulihkan file dari kontak daftar. Drop down backup. Pilih clause untuk menggunakan file backup yang terakhir. Yang ketujuh, jika sudah Anda tentukan semua, pilih tombol OK. Jika Anda akan masuk kembali dialog referral manager. Yang kedelapan, dari kontak dialog recovery manager ini diklik tombol recovery. Yang kesembilan, tutup kontak konfirmasi tersebut dengan mengklik tombol OK. SOP penyimpanan dan pembelian data. Standar operational procedure adalah proses standar yang harus dilakukan dalam membackup aplikasi dan database, dokumen atau SOP backup from pelaksanaan backup. Tugas dan tanggung jawab pengelola pusat data bertanggung jawab melakukan backup database sesuai dengan yang telah direncanakan dengan standar prosedur yang ada serta mencatat berhasil tidaknya proses backup sesuai dengan jadwalnya. Yang pertama, Puskesmas X menyimpan data pasien yang terdiri dari hasil laboratorium radiologi dan catatan medis dokter. Jenis data kesehatan tersebut dikategorikan sebagai dan cara paling aman penyimpanan adalah A. Data administrasi disimpan tanpa enkripsi. B. Data klinis disimpan dengan enkripsi dan kontrol akses. C. Data publik disimpan bebas tanpa otorisasi. D. Data statistika disimpan hanya di hard disk eksternal. Jawabannya B. Pembahasan data klinis mencakup informasi yang dikumpulkan dari klinik atau fasilitas kesehatan lainnya. Ini meliputi data tentang layanan kesehatan yang diberikan, kunjungan pasien, dan informasi terkait klinis lainnya. RSA menerapkan sistem cloud-based health record agar dokter dapat mengakses medis pasien secara online untuk mendukung layanan telemedicine. Keuntungan utama penggunaan cloud health record dalam telemedicine adalah A. Data pasien dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan aman. B. Data pasien hanya tersimpan di komputer lokal di rumah sakit. C. Cloud menghilangkan kebutuhan keamanan data. D. Telemedicine tidak lagi membutuhkan internet. Jawabannya A. Data pasien dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan aman.